Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang telah saya kemukakan pada sesi sebelumnya, pada sesi ini kali ini kita akan bahas yang lebih rinci mengenai unsur-unsur dari aset terwujud, intangible asset. Yang pertama adalah human capital, yang kedua struktural capital, yang ketiga adalah partner capital, yang keempat adalah customer capital. Keempat-empatnya akan kita bahas secara mendalam. Saudara-saudara sekalian, human capital adalah aset organisasi yang paling strategis karena manusia adalah merupakan epicentrum dari organisasi. Ide yang brilian dan kinerja yang prima berasal dari manusia-manusia yang ada di dalam organisasi. Jadi maju dan tidaknya suatu organisasi, suatu perusahaan sangat amat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Karena manusialah yang menciptakan produk-produk inovasi baru. Manusialah yang menciptakan layanan yang terbaik untuk konsumen. Manusialah yang bisa menciptakan bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan supplier, bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan customer, dengan distributor. Itu adalah kreativitas, itu adalah ide-ide yang dihasilkan oleh manusia-manusia yang ada di dalam perusahaan itu. Tidak ada suatu perusahaan, bahkan tidak ada satu negara yang maju kalau tidak memiliki sumber daya manusia, tidak memiliki human capital yang ada. Tidak bisa ada. Perusahaan-perusahaan yang besar yang beroperasi di pasar global itu adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki human capital yang luar biasa. Kita bisa lihat Singapura, Korea Selatan, Swiss, Jepang itu maju bukan karena tangible asetnya, tetapi karena intangible asetnya terutama adalah mengenai kualitas dari human capital yang mereka miliki. Jadi perlu perusahaan itu, bahkan perlu negara itu memiliki human resources management sebagai kunci faktor sukses organisasi. Jadi strategi human resources development itu harus tandem, harus paralel dengan strategi organisasi. Jadi kemana organisasi akan dikembangkan, kemana organisasi ke depan itu akan dibangun, itu harus diikuti oleh strategi human resources development. Jadi human resources development itu meliputi bagaimana planning, bagaimana perencanaannya, bagaimana rekrutnya, bagaimana pelatihannya, bagaimana penempatannya, dan bagaimana career planningnya, dan bagaimana reward and punishmentnya. Itu adalah merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam human resources development. Kesalahan pada implementasi human resources development dapat berimpact serius pada organisasi, bahkan dapat mengancam going concern dari organisasi. Ya, penempatan pejabat, penempatan manajer, general manager dalam sebuah perusahaan yang tidak didasari kepada kapabilitas, pada kompetensi, maka perusahaan itu akan hancur. Jadi menurut Profesor McClellan bahwa rekrutmen dan promosi itu harus selalu mengikuti apa yang pernah dengan need for achievement. Jadi harus mempertimbangkan bagaimana kualitas dari sumber daya manusia itu. Dalam konteks human capital yang menjadi kunci terpenting adalah learning capability. Jadi untuk meningkatkan kinerja organisasi yang sustainable, yang berkelanjutan, itu harus didukung oleh learning system yang dimiliki oleh organisasi. Jadi dalam banyak hal, organisasi, perusahaan itu harus dipandang sebagai learning organization, organisasi yang belajar. Ya, dulu ada mobil Korea Timor gitu yang dulu kita jadikan sebagai non-pas. Waktu itu ketika jalanan di Jakarta macet, maka mobilnya itu macet karena panas. Jadi orang-orang Korea, perusahaan-perusahaan yang memproduksi mobil itu ya belajar terus belajar dan memperbaiki ini, belajar dari kesalahan. Akhirnya dia bisa menciptakan mobil yang sangat bagus pada tahun 2010.
Itu karena proses mereka belajar mengembangkan kapasitas dirinya sehingga mampu menjadi tenaga-tenaga yang terampil, tenaga-tenaga yang kompetitif, tenaga-tenaga yang berpengalaman dalam menciptakan, dalam memproduksi mobil. Jadi mengapa learning itu penting bagi organisasi? Jadi learning selain meningkatkan kualitas pendidikan, learning itu pada sisi lain juga meningkatkan absorpsi kapasitas. Jadi ketika Anda belajar, Anda memiliki pendidikan yang lebih bagus, maka selain wawasan Anda meluas, wawasan Anda menjadi luas, Anda juga memiliki absorpsi kapasitas yang meningkat. Jadi ketika Anda mempunyai, ketika Jepang, ketika Korea mempunyai pengalaman individual knowledge dalam memproduksi otomotif, dia mempunyai kemampuan absorptif kapasitas menyerap dari sumber-sumber pengetahuan, sumber-sumber eksternal. Dia menyerap pengetahuan membuat mobil dari Amerika, dari Eropa, sehingga dikombinasikan antara sumber internal, individual knowledge dengan eksternal knowledge, sehingga dikombinasikan akhirnya itulah melahirkan protokol inovasi baru. Anda bisa lihat, Anda bisa lihat mobil-mobil Korea. Korea sekarang menjadi produsen mobil yang ekspor menjadi nomor 5 terbesar di dunia. Pada tahun 90-an Korea tidak ada orang yang mengaku mobil Korea, kecuali mobil yang tidak punya kualitas yang bagus. Tapi sekarang dia tidak kalah dengan mobil yang lain. Ya? Itulah kemampuan. Ya? Di Jepang ada yang dikenal dengan konsep apa itu konsep? Konsep itu sederhana adalah ketika Anda ditugas sebagai karyawan perusahaan Jepang, ditugaskan untuk mengikuti seminar, untuk mengikuti pelatihan, untuk mengikuti workshop, maka Anda harus berkewajiban Anda untuk menularkan kecakapan Anda itu kepada rekan terdekat. Ini kan bagian dengan divisinya, untuk lingkungan seluruh organisasi. Jadi kapabilitas knowledge yang bersifat individual berkembang menjadi knowledge yang bersifat divisi, kemudian knowledge itu pada tingkat organisasi. Jadi organisasi yang sifat individual berubah menjadi organizational knowledge, jadi kemampuan yang dimiliki oleh organisasi. Jadi ada accumulation knowledge yang menyebabkan organisasi, menyebabkan perusahaan itu bisa maju dan berkembang. Itulah yang disebut dengan konsep. Jadi learning capabilities itu adalah satu sisi yang sangat penting bagi kemajuan suatu perusahaan. Organisasi harus dimaknai sebagai organisasi harus dimaknai sebagai organizational learning. Organisasi yang belajar, jadi terus belajar itu bisa di luar perusahaan, tapi bisa di dalam perusahaan. Dan ketika dia memproduksi suatu produk, dia belajar bagaimana terus melakukan improvement sehingga produknya itu menjadi kualitasnya menjadi semakin bagus. Organisasi harus memiliki sistem diplom, harus memiliki sistem pelatihan yang baik, pelatihan yang terstruktur. Bagaimana pelatihan terus dikembangkan sehingga seseorang pada tahap tertentu bisa disertify, dia memiliki expertise yang bisa sangat berguna bagi kemajuan perusahaan. Jadi pelatihan itu bisa technical skill, bisa managerial skill. Jadi ini hal-hal yang kenapa karyawan itu harus dilakukan pelatihan, kan adalah untuk meningkatkan kualitas produksi, kualitas output dari perusahaan, dari organisasi. Jadi manusia sebagai sumber, sebagai fondasi, sebagai pilar perusahaan, sebagai pilar organisasi itu menjadi sangat penting. Benar ya? Singapura penduduknya kurang dari 5 juta, tapi mempunyai universitas yang jauh lebih bagus, yang berkelas, yang nomor sekian, nomor belasan di Asia, dan punya rumah sakit yang bagus. Karena dia memiliki asetnya itu jaringan dengan rumah sakit di negara maju. Jadi kasus yang ada di Singapura, yang kebanyakan itu kasus itu berasal dari Indonesia, kemudian dikembangkan dengan solusi network mereka secara internasional. Itu yang dengan partner capital. Kemudian saudara-saudara yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.